tapi sudah sampai mana proses mekanisme persalinannya. Kalau dia sudah di depan, berarti dia sudah melakukan putaran faksi dalam. Berarti dia sudah melewati Hodge 3. Ya kan? Oh, dia sudah melewati Hodge 3. Oke. Pembukaannya sudah lengkap. Sakrum ada di depan. Selesai. Kita cuci tangan, lakukan klorin. Kemudian kita lakukan informasi ke ibu dan DJJ. Kok Bu nggak dipecahin ke teman? Temannya sudah pecah soalnya tadi. Iya. DJJ berapa? 140. Baru beritahu ibu-ibu ini persalinannya tidak seperti biasa karena yang berada di bawah yang akan lahir duluan nanti adalah bokongnya. Seharusnya kepala, tapi ini bokong. Gak jadi masalah, yang penting nanti ibu bantu saya dengan posisi yang baik. Ya, mengedan yang baik, tenang, jangan tegang, kita juga bayi akan lahir dengan selamat. Ya Bu ya. Baik. Nanti kalau itu saya akan melakukan episiotomi ya Bu, pasang. Terus ya, ajarkan ibu posisi, kemudian oke, setelah 5-6 cm pasang ini dan pasang handuk. Kain dan handuk di atas perut ibu. Oke, sudah. Kemudian kita akan pasang. Kita akan melakukan pertolongan persalinan sungsang. Lihat, sekarang kita akan mencoba untuk brah. Kapan sih brah itu kita lakukan? Kalau misalnya tafsiran berat janinnya tidak terlalu besar, ya. Kemudian dia bokong murni. Bokong kaki bisa Bu, bisa saja sih nanti juga. Tapi biasanya kita pakai ini di bokong murni. Ya. Kemudian tidak ada hambatan di bahu. Bagaimana tahunya? Biasanya kita gunakan dulu brah yang mudah. Baik, kita akan menggunakan metode brah untuk melahirkan kepala. Ayo Bu, terus Bu. Nah, oke, bagus. Terus, iya, pinter. Lihat kan, pas lambat. Terus, iya, oke. Sudah, kemudian kalau ada tak ya, nah ini tali pusat sudah dikendorkan, tali pusat ya, tali pusat dikendorkan, sudah kendor, maka kemudian kita ambil posisi, ambil ini duk ya atau handuk kecil supaya tidak licin. Gimana cara pegangnya? Jempol ya. Nih. Posisi kuda kita juga harus bagus ya. Kemudian kita tarik curam ke bawah sampai subocciput berada di bawah simfisis. Nah, kemudian ini sebagai hipovokian kita gini. Sebagai hipovokian sebagai perempuan. Jadi nanti saya ulang kembali. Pegangannya seperti ini. Ini ya. Tarik curam ke bawah. Kalau perlu kalian, nah, sini sampai subocciput di
suboksiput berada di bawah simpisis. simpisis ini, baru kalian tarik ke atas. Nah, langsung Cek. nilai. Tapi selanjutnya kita akan mencoba proses melahirkan Klasik. dengan Close. Muller atau Deventer. Deventer itu apa? Deventer itu plastik. Ya, plastik itu apa? Bahu belakang. Di belakang, karena plastik itu biasanya masa lampau, belakang. Gitu cara ngingetnya. Bahu belakang. Ya, plastik. Ya. Terus, nah kalau misalnya ini susah, saya akan bantu nih, bayinya cukup besar. Ya, cukup besar. Maka antara panggul dan bayi juga cukup itu, maka kita bisa melahirkan kaki dengan namanya ekstraksi kaki. Ambil tumit, nanti terus dia akan menekuk, tarik ini lurus. Ya, ulangi sekali lagi. Ini pangkal paha kita luruskan. Kalau tidak kita gini. Kalau ini kan pahanya bayi, kita telusuri terus kita gini. Sampai di sini kita tekuk. Ya, kita cari. Kita telusuri sampai belakang lutut. Setelah kita tekuk. Nah, dia akan menekuk, ya, tekuk. Jadi kita ambil pangkal kakinya nih. Kemudian kaki, kemudian kita lurus. Jangan kamu mengambil gini, paha. Nanti yang ada fraktur. Jadi caranya adalah tekuk ini, ambil kaki yang ini, telapak kaki, di sini pergelangan kaki, baru tarik lurus. Itu ekstraksi kaki. Nah, sekarang klasik maka dia bahu belakang yang berada di depan, maka posisinya biasanya seperti ini, ya kan? Kita bagaimana? Kalau bahu belakang maka kita akan tarik di curam ke atas, ya, lurus, tegak lurus. Boleh begini, boleh garpu begini, ya, boleh juga begini, tarik. Tapi ini kan tangan belum lahir, maka setelah kita tarik begini kita telusuri bahu sampai fossa kubiti, cari sama seperti tadi, tekuk, kemudian seolah-olah mengusap Dada. muka dan muka dan dada. Lagi lahirkan kepala. Kemudian tarik ke bawah sama kalau belum lahir. Nah, tekuk, kemudian lahirkan, jadi ganti jadi separuh. Ingat ya, tadi sudah kendorkan tali pusat ya. Jadi pusat sudah lahir, dia akan melakukan putaran pasti sehingga seperti ini. Bahu sudah lahir. Sekarang kan kepala masuk, ya, melintang dan lain, posisinya pasti seperti ini. Kemudian sekarang jadi Mauricio dia menunggang kuda. Tunggang kuda. Ibu jari ada di fossa canina, jari telunjuk dan jari tengah. Ya. Kemudian yang di atas jari tengah pegang suboksiput, jari telunjuk dan jari manis berada di samping. Kemudian tangan yang ini berada di bawah ketiak, ibu jari dan kelingking. Gini, ini dia. Terus kita
ke bawahi langsung. Jadi posisinya adalah seperti ini di dalam. Ini ada di posakannya ini gini, ya boleh gini, kemudian ini begini. Supaya dia ini ya apa? Fleksi, Maksimal. fleksi maksimal. Yang ini posisinya begini. Ini jarinya berfungsi untuk membuat dia semakin fleksi. Begitu, ini tangannya begini. Ya, ditarik ke bawah. Seperti itu. Ya. Tadi sudah klasik, sekarang kita ke Muller. Muller sama, pada prinsipnya sama. Cuma beda arahnya saja. Pegangannya Bu, ada yang pakai garpu, ada yang itu, nggak jadi masalah. Yang penting adalah kan gini, kita lahirkan dulu kaki satu, berikutnya lurus, kemudian sudah membakar tali pusat, lahirkan bahu depan. Bahu depan berada di paling kelihatan, maka kita tarik dia ke bawah. Kalau ini di sini berarti nariknya seperti ini. Boleh begini, kan? Nah, sudah. Ini pegang tangan kita ini yang menyusuri. Ya, susuri. Cari fossa kubiti, tekuk, kemudian cari telapak. Jadi bukan di ketiak ya. Jadi seolah-olah mengusap kepala. Nah, seperti ini. Baru ke atas. Juga lahirkan bahu belakang. Baru Mauritius, tangan kiri di bawah boleh nggak Bu? Sah-sah saja. Yang penting kamu kuatnya ada di mana. Sekarang sekali lagi ada satu prasat yang biasanya paling sering dipakai kalau sudah kita melihat ada tangan menjungkit atau kesulitan pada Love set. ya, love set. Ya, kan ini love set. Tangannya udah ke atas nih. Seperti ini biasanya. Ya, jadi lahirkan ke arah tangan yang menjungkit. Tangan yang menjungkit berarti kan ke sini ya, ke arah kiri. Kiri berarti gitu. Pegangnya gimana? Ibu jari ada di saklo, 4 jari ada di perut bayi. Putar. Nah, sambil kita lakukan. Tarikan, ini sudah lahir. Putar ini. Maka dia akan lahir. Lahiran kepala dia akan melakukan ini, pasti juga dengan itu sungsang. Selebihnya sama. Bu, sungsang itu perlu diepis enggak? Kalau teorinya sungsang itu episiotomi pada sungsang itu mutlak. Tetapi sungsang pada kehamilan lebih dari 3 kita lihat elastisitas. 2, 3 itu kita lihat elastisitas dari perineum. G1 juga bisa saja tidak itu kalau sangat elastis. Ibunya senam hamil dan sampai perineum kan itu masa perineum melakukan itu bisa tidak di epis. Tapi kalau misalnya kaku ya lakukan episiotomi karena itu mutlak secara teori. Ya, setelah bayi lahir dinilai bayi menangis atau tidak. Kalau dia